Halo sahabat pendidik, berjumpa lagi dengan saya Muzaki. Senang sekali saat ini saya akan kedatangan tamu, seorang guru olahraga yang akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dia adalah Pak Guru Torik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Torik. Saya adalah seorang guru olahraga yang ada di SDN 2 Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. World Bank telah menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pendidikan di Indonesia, termasuk tentang kurikulum merdeka. Salah satunya adalah Indonesia dapat memanfaatkan bukti cara belajar yang telah meningkat pesat dalam waktu beberapa tahun terakhir ini untuk menentukan prioritas bagi praktik dan inovasi pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah dan pendidik dalam mengatur proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Saya, sebagai seorang guru olahraga, berusaha sekeras mungkin untuk mencari tahu keberagaman tersebut. Contoh yang ingin saya bagikan kali ini adalah pembelajaran di kelas 5. Saya melakukan kegiatan kolaborasi dengan wali kelas untuk mengetahui kondisi terkini peserta didik kelas 5. Selain itu, saya juga melakukan kegiatan observasi, pendataan, dan diagnostik awal. Di kelas ini, peserta didik memiliki perilaku aktif yang berlebih dalam hal aktivitas fisik, sehingga menimbulkan aktivitas yang tidak terarah. Selain itu, mereka juga memiliki kecenderungan bermain daripada belajar mata pelajaran di sekolah. Terbukti dari pembagian angket atau kuesioner, anak-anak cenderung memilih bermain daripada belajar. Situasi ini akan menjadi sangat berbahaya jika tidak diarahkan dan diberi alternatif solusi yang jitu, namun masih merujuk pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. Saya kemudian mencari referensi dari berbagai sumber dan berusaha untuk merancang pembelajaran yang inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik saya. Dari situasi tersebut, saya melakukan praktik berupa implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Time Zone Learning pada materi konsep pengembangan gerak kombinasi pada permainan bola besar dan juga permainan tradisional. Namun, sebelumnya saya ingin membagikan terlebih dahulu tantangan yang saya hadapi dalam proses praktek baik ini. Yang pertama, mengkondisikan peserta didik agar dapat secara optimal mengekspresikan kekuatan yang ada pada diri mereka. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait materi pembelajaran dengan menarik. Kemudian yang ketiga, melibatkan secara aktif peserta didik dalam persiapan, proses, dan refleksi pembelajaran. Kemudian yang keempat, memilih model dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Saya memilih pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan media pembelajaran berupa time zone learning sebagai bentuk pembelajaran yang adaptif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dimulai dengan pembuatan media ajar yang memaksimalkan aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Kami bersama peserta didik mengumpulkan balok dan papan kayu bekas, limbah pabrik kayu yang ada di dekat sekolah kami. Bahan tersebut kami olah menjadi sebuah media ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu time zone learning, seperti papan lempar bola basket, gawang sepak bola mini, dan papan ketapel tradisional. Kegiatan pembelajaran saya dilakukan dimulai di dalam ruangan untuk memberikan gambaran awal mengenai kegiatan yang akan dilakukan serta bagaimana penjelasan terkait time zone learning. Kemudian dilanjutkan di luar lapangan dengan menerapkan rencana pembelajaran yang sudah saya rencanakan mulai dari pendahuluan, inti, kemudian penutup. Ya, nanti kita pemanasannya karena kita akan melakukan gerakan apa tadi? Gerakan kombinasi dengan tujuan, kamu masih ingat tadi di dalam kelas, untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam mempelajari konsep gerak kombinasi dalam permainan bola besar dan juga ada permainan tradisional. 1, 2, 3. Ya, kita bentuk kelompok ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok
ketiga. Dalam diferensiasi proses, saya memberikan variasi pembelajaran berupa pembelajaran individu maupun pembelajaran secara kelompok. Kemarin sudah membuat alat lah kita bersama-sama ya. Alatnya apa saja kemarin? Pertama, basket seperti yang ada di permainan di time zone. Saya sebagai guru selalu berkolaborasi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, menyepakati materi apa yang dipelajari, diferensiasi proses, menyiapkan alat, membuat kelompok, kemudian diferensiasi produk, juga menghasilkan produk, termasuk juga salah satunya adalah media ajar yang menjadi hasil produk mereka sendiri. Ya, sekarang yang kelompok tadi memilih bola ya. Boleh silakan ke sini bolanya. Peralatan bola-bola taruh sini semua. Ya, terima kasih tadi sudah menyiapkan, membantu Bapak menyiapkan alat. Itu fokus. Sudah cukup, maka aku harus fokus. Fokus. Ya, lari dulu. Jadi ketapel di sini. Kalian lari mulai sini masing-masing ya. Ada 6 orang, baik 3-3. 1, 2, 3. Ya. Paham ya? Siap lakukan? Ya, kelompok basket. Perhatikan ya, kelompok basket. Nanti ada timer ya, menggunakan timer online di laptop. Kemudian nanti ada yang melakukan gerakan melempar bola 1 menit ya. Bilang. Ya, terus kalau bilang 1 gitu ya. Kalau poin 1 gitu. Ya. 1, 2, 3. Tidak boleh melewati garis. Nah, yuk sampai kena ke anunya lah. Ya, mantap. Berapa tadi? Nah, arahkan dulu. Nanti dia yang dapat poin ya, dihitung. Ya, bentar dulu. Siap, 1, 2, 3. Jaga tidak boleh. Di tahap ini, peserta didik sudah terlihat mampu menerapkan gerak dasar kombinasi pada permainan bola besar dan permainan tradisional. Mereka terlihat antusias dan semangat. Mereka juga menerapkan teknologi yang ada di sekolah menggunakan Chromebook. Fokus dan kerjasama dapat mereka raih dalam proses pembelajaran. Dan juga mereka dapat berlatih untuk menilai dan memberikan umpan balik terhadap kawannya. Ya, bagaimana anak sudah melakukan gerak kombinasi tadi? Apa yang kalian rasakan? Mulai dari yang basket dulu coba. Ya, tunjukkan nih. Seperti ini ya. Ada yang 10, ada yang 10, ada yang 23. Keren. Di akhir kegiatan, peserta didik memberikan refleksi atas apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran. Dimulai. Untuk pembelajaran yang ditampilkan dan dilakukan oleh Fatore itu sudah mencerminkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sudah memfasilitasi minat dan kebutuhan siswa. Dengan media yang ditampilkannya dan melibatkan murid dalam segala kegiatannya, dalam pembuatannya sangat bagus itu untuk dapat melatih kemandirian dan kreativitas mereka semua. Seperti pembuatan papan basket, seperti yang ada di time zone, sangat inovatif dan inspiratif. Pembelajaran berdiferensiasi dengan tema time zone learning untuk mengembangkan gerak kombinasi yang dilakukan oleh Pak Torik dapat meningkatkan fokus dan peran aktif peserta didik, di mana peserta didik dilibatkan secara langsung, baik dari segi persiapan maupun pelaksanaan pembelajaran secara langsung. Rangkaian praktek baik yang saya lakukan sudah terlaksana dan sudah didiseminasikan juga ke rekan sejawat dan kelompok kerja guru. Saya berharap dengan adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya dapat terus memberikan dampak berkelanjutan di dunia pendidikan, baik di tingkat sekolah atau bahkan tingkat lebih tinggi lagi. Terima kasih, saya Torik dan teman saya. Ya, dan saya Muzaki. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.